wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadila Nur Rahmadani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra Langsa tahun ajaran 2020. Nah teman-teman, kembali lagi dengan segmen saya yang sebelumnya, yaitu Bijak Bincang Sejenak. Hari ini apa yang akan kita bahas? Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang fungsi dan juga relasi. Sebelum kita mengetahui apa itu bedanya fungsi dengan relasi atau persamaan fungsi dengan relasi dan dengan cara bagaimana mereka bisa dibuktikan, lebih baik kita mengetahui dulu bagaimana dan arti dari fungsi dan juga relasi. Nah, relasi pada dasarnya relasi itu juga merupakan sebuah hubungan. Nah, hubungan yang dimaksudkan di dalam matematika ini adalah hubungan antara domain atau daerah asal dengan kodomain atau daerah kawan. Nah, sedangkan fungsi merupakan relasi yang menghubungkan setiap daerah asal atau domain tepat kepada satu daerah kawan atau kodomain. Nah, teman-teman, mari kita lihat apa sih bedanya fungsi dengan relasi dan juga apa sih persamaan antara fungsi dengan relasi. Ini adalah bentuk dari domain, kodomain dan juga ring. Nah, domain itu adalah daerah asal, sedangkan kodomain itu adalah daerah kawan. Dan ring itu adalah hasil dari domain dan juga kodomain. Nah, apa yang dapat dibuktikan relasi dengan fungsi? Jadi mereka itu dapat dibuktikan dengan cara diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini ada contoh relasi dan juga fungsi. Contoh relasi dan juga fungsi terdapat daerah domain A berteman dengan A, B berhubung dengan B, C berhubung dengan C, sedangkan D tidak berhubung karena domainnya sudah penuh. Nah, ini termasuk relasi dan juga ini termasuk fungsi. Kenapa dia termasuk fungsi? Karena daerah domain dipasangkan tepat hanya pada satu pasangan saja, atau kita bisa bilang itu dengan setia. Nah, sedangkan untuk contoh yang kedua, A dihubungkan dengan A, B dihubungkan dengan B, C dihubungkan dengan C, tapi A dihubungkan lagi dengan D, maka itu tetap relasi, cuman dia bukan fungsi karena dari daerah domain atau daerah asal ada satu teman yang memiliki dua pasangan. Nah, itu bukan termasuk fungsi. Nah, kembali lagi di fungsi dan jenis-jenis fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Nah, di antara semua fungsi ini kita ke fungsi injektif dulu. Jadi fungsi injektif adalah pengertiannya daerah kodomain ini harus terpasangkan satu saja dengan daerah domain. Namun daerah kodomain ini boleh tidak memiliki pasangan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini termasuk injektif ya. Nah, ini bukan termasuk injektif karena dia memiliki dua pasangan. Namun jika yang A2 ini dipasangkan dengan B yang 2, tapi B4-nya tidak memiliki pasangan, nah itu tetap bisa dikatakan injektif. Nah, kita masuk ke fungsi subjektif. Fungsi subjektif adalah semua daerah domain ini, semua daerah domain ini harus terpasangkan walaupun memiliki pasangan yang lebih daripada satu. Contohnya seperti ini. Nah, ya, A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, dan A4 juga boleh dengan B3. Nah, itu termasuk fungsi subjektif. Yang tidak boleh adalah jika kodomain tidak memiliki pasangan atau sendiri. Nah, jadi boleh memiliki pasangan yang lebih, tapi kalau kodomain ini tidak ada satu yang tidak memiliki pasangan, maka itu bukan fungsi dari subjektif. Nah, kita masuk ke fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, fungsi bijektif ini merupakan gabungan dari fungsi subjektif dan fungsi injektif. Namun bedanya, fungsi bijektif ini
Daerah domain dan daerah kodomain harus memiliki satu pasangan saja dan mereka itu harus berpasangan, tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Nah, sedangkan di setiap jenis-jenis fungsi ini hanya fungsi bijektif sajalah yang merupakan dari murninya fungsi atau pemetaan, sedangkan fungsi injektif dan fungsi subjektif tidak termasuk dengan fungsi atau pemetaan. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke. Contoh soal yang pertama, diketahui himpunan A 1357 dan B 24610 jika suatu relasi memasangkan himpunan A ke himpunan B dengan relasi faktor dari, buatlah dalam bentuk. Nah, jadi teman-teman, kita harus tahu dulu faktor dari. Faktor itu adalah angka yang bisa dikali dan dibagi dengan angka yang sama. Contohnya 1 bisa dikali dan dibagi dengan angka yang semua angka. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, jadi kita di sini membentuknya dalam diagram panah, diagram kartesius dan juga himpunan pasangan berurutan. Nah, ini adalah diagram panah. Jadi 1, 3, 5 dengan 7, 1 dipasangkan dengan 2, 4, 6 dan juga 10. Sedangkan 3 hanya bisa dipasangkan dengan 6, 5 dipasangkan dengan 10, sedangkan 7 tidak bisa dipasangkan dengan apapun. Nah, ini adalah diagram dari kartesius. Jadi kita bisa lihat 1 dipasangkan dengan semuanya, sedangkan 3 hanya dipasangkan dengan 6 dan 5 hanya dipasangkan dengan 10. Nah, yang ini adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi di sini buka kurung kurawal, buka kurung 1 dengan 2, 1 dengan 4, 1 dengan 6, 1 dengan 10, 3 dengan 6 dan 5 dengan 10. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal dari fungsi. Jadi, suatu fungsi f buka kurung x sama dengan 2x kurang 4 jika domainnya merupakan himpunan x yang mana x lebih kecil di bawah 8 dan x merupakan bilangan genap. Tentukan rangenya atau hasilnya. Jadi kita bisa mencarinya seperti ini. Masukkan dulu f x lalu 2x dikurang dengan 4. Nah, x merupakan domain dari di bawah 8. Jadi kita harus mencari dulu daerah-daerah domainnya. Nah, domainnya merupakan, kalau bilangan genap di bawah dengan 8 berarti bilangan yang hanya habis dibagi dengan 2. Jadi 2, 4 dan juga 6. Lalu kita masukkan f x 2x kurang 4. Nah, f-nya kita masukkan dengan 2. Jadi 2 buka kurung 2 kurang 4. Maka hasilnya adalah 2 dikali dengan 2 adalah 4, 4 dikurang dengan 4 hasilnya adalah 0. Lalu f 4, ya, kita masukkan 4-nya. 2 buka kurung 4 dikurang dengan 4. 2 dikali dengan 4 hasilnya 8. 8 kita kurangkan dengan 4 maka hasilnya adalah 4. Dan yang terakhir f 6, kita masukkan 6-nya. 2 buka kurung 6 dikurang dengan 4. 2 dikali 6 adalah 12. 12 dikurang dengan 4 adalah 8. Jadi hasilnya adalah 0, 4 dan juga 8. Nah, untuk soal yang berikutnya, diketahui f buka kurung k sama dengan min 2x tambah 7 dan fx sama dengan 17. Ini nilai dari apa ya? Dari x ya. Nilai x adalah, maksudnya kita masukkan terus ya rumusnya, f k sama dengan min 2x tambah 7. Nah, yang kita harus cari adalah hasil dari ini. Jadi sedangkan fx ini kan sudah ada hasilnya ya. Hasilnya kan 17, maka kita masukkan dia ke kemari. Ya. Min 2x tambah dengan 7 sama dengan 17.
dari kita selesaikan min 2x sama dengan 17. Karena 7 ini berpindah tempat, jadi hukumnya dia menjadi berganti dengan statusnya, yang dari plus menjadi minus, yang jadi minus menjadi plus. Jadi karena dia plus 7 maka menjadi minus 7. Min 2x sama dengan 10. Nah, x sama dengan, kita jumpa teman dengan teman, 2 dengan 10 termasuk teman, maka 2 ini kita gantikan 10 per 2, makanya x merupakan 5. Jadi hasil dari fx adalah 5. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf apabila hari ini kalian itu ada merasa tidak mengerti atau bagaimanapun, karena kembali lagi semua manusia itu punya kekurangan, semua manusia itu juga ada kesalahan. Nah, saya harap teman-teman semua dapat mengerti apa yang saya kerjakan dan apa yang saya terangkan. Lain kali kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.